Bayangkan ribuan tahun yang lalu, di hamparan dataran Mesopotamia yang sunyi, manusia pertama kali membangun kota-kota megah di bawah langit malam yang penuh bintang. Mereka bukan sekadar tempat tinggal, tetapi pusat-pusat ritual yang menjulang seperti tangga menuju surga. Para pendeta berbisik dalam bahasa kuno, menyerukan nama para dewa yang konon turun dari langit membawa kebijaksanaan dan kekuatan. Siapa mereka? Dari mana asalnya? Mengapa manusia begitu yakin bahwa takdir mereka ditentukan oleh makhluk-makhluk luar biasa ini? Ketika tablet-tablet tanah liat bertuliskan aksara kuno ditemukan terkubur di pasir, jawabannya mulai terkuak. Di antara prasasti itu terdapat kisah tentang Anunnaki, makhluk ilahi yang dikatakan datang dari langit untuk mengatur dunia. Mereka bukan sekadar dewa penghias cerita, melainkan tokoh yang bertindak sebagai pencipta, penguasa, sekaligus hakim. Namun, mitos ini menyisakan banyak pertanyaan yang lebih besar daripada jawaban. Apakah Anunnaki hanya simbol kekuatan alam dan sosial, ataukah ada lebih banyak misteri tersembunyi dalam kisah mereka? Dalam pembahasan ini, kita akan menyelami mitologi, jejak kosmologi, dan peran Anunnaki di masa kuno. Apa arti nama mereka? Bagaimana mereka menjadi mediator antara surga dan bumi? Dan apa yang sebenarnya mereka tinggalkan bagi manusia, baik sebagai warisan maupun peringatan? Nama Anunnaki berasal dari bahasa Sumeria, yang secara harfiah berarti keturunan Anu. Dalam mitologi Sumeria, Anu adalah dewa langit tertinggi dan penguasa surga, sementara Ki adalah dewi bumi. Oleh karena itu, Anunnaki sering dianggap sebagai makhluk ilahi yang lahir dari persatuan langit, Anu, dan bumi, Ki. Dalam mitologi, Anunnaki disebut sebagai kelompok dewa-dewa yang memiliki peran penting dalam mengatur nasib manusia dan menjaga keseimbangan dunia. Mereka dipercaya sebagai perantara antara para dewa besar dan manusia, memastikan bahwa hukum kosmik tetap ditegakkan. Istilah Anunnaki pertama kali muncul dalam teks-teks kuno dari Mesopotamia, seperti epik Atrahasis dan Enuma Elish, di mana mereka sering digambarkan sebagai tokoh yang berperan dalam penciptaan manusia dan pengelolaan dunia. Sebagai anak-anak Anu, mereka adalah simbol hubungan antara dunia atas, langit, dunia tengah, bumi, dan dunia bawah, alam kematian. Meskipun arti dasar nama mereka jelas, interpretasi peran Anunnaki dapat berbeda di setiap peradaban kuno yang mengadopsi mitologi Sumeria, seperti Akkadia, Asyur, dan Babilonia. Di masing-masing tradisi, mereka memiliki fungsi dan hierarki yang sedikit berbeda, mencerminkan adaptasi lokal terhadap konsep kosmik mereka. Dalam mitologi Sumeria, Anunnaki memiliki peran yang sangat besar dalam struktur kosmik dan kehidupan manusia. Mereka diyakini sebagai dewa-dewa yang berasal dari persatuan antara Anu, dewa langit, dan Ki, dewi bumi. Sebagai keturunan langit dan bumi, Anunnaki dianggap sebagai penguasa berbagai elemen alam dan penjaga keseimbangan kosmik.
mereka berperan sebagai penghubung antara para dewa besar dan umat manusia. Salah satu peran penting mereka adalah dalam penciptaan manusia yang diceritakan dalam epik Atrahasis. Manusia diciptakan dari tanah liat dan darah dewa untuk meringankan beban para dewa, terutama dalam tugas-tugas berat seperti pertanian dan pengelolaan irigasi. Dengan demikian, Anunnaki bukan hanya dewa yang mengatur alam semesta, tetapi juga yang memberikan manusia tujuan dalam menjaga tatanan dunia. Di dalam mitologi Akkadia, meskipun kisahnya sedikit berbeda, Anunnaki tetap memainkan peran penting sebagai dewa-dewa yang mengatur nasib manusia. Mereka dipercaya menentukan takdir individu, apakah akan mendapat berkat atau dihukum. Meskipun penciptaan manusia tidak digambarkan secara rinci dalam mitologi Akkadia, para Anunnaki tetap dihubungkan dengan penciptaan manusia untuk tujuan yang serupa, yaitu untuk melayani para dewa. Mereka juga bertanggung jawab atas keberlanjutan hidup umat manusia dengan memberikan hukum-hukum dan pedoman moral. Dalam konteks ini, Anunnaki dipandang sebagai kekuatan yang lebih besar, yang tidak hanya menciptakan, tetapi juga mengatur nasib seluruh umat manusia. Dalam mitologi Asyur, peran Anunnaki sedikit lebih dipolitisasi, di mana mereka dianggap sebagai pemberi hukum dan tatanan sosial. Raja-raja Asyur seringkali mengklaim bahwa kekuasaan mereka adalah mandat ilahi dari Anunnaki. Dengan demikian, mereka tidak hanya memerintah atas nama dewa, tetapi juga dianggap sebagai wakil atau utusan dari para dewa untuk memimpin rakyat mereka. Selain itu, Anunnaki di Asyur juga berfungsi sebagai pengatur keseimbangan alam, dan dalam beberapa kasus, mereka dianggap sebagai kekuatan yang mengadili manusia. Keterlibatan Anunnaki dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Asyur mencerminkan hubungan yang erat antara religiusitas dan kekuasaan duniawi pada masa itu. Sementara itu, dalam mitologi Babilonia, peran Anunnaki berfokus pada pengaturan alam dan keberlanjutan hidup manusia melalui pengelolaan sumber daya alam. Sebagai penjaga keseimbangan kosmik, mereka bertanggung jawab atas siklus air, pertanian, dan musim. Dalam mitologi Babilonia, Anunnaki juga berperan sebagai penghakim, memberikan penghargaan atau hukuman kepada manusia sesuai dengan perilaku mereka. Konsep ini sangat terkait dengan sistem hukum Babilonia yang dipandang sebagai wahyu langsung dari para dewa, termasuk Anunnaki. Kode Hammurabi, salah satu dokumen hukum terbesar dalam sejarah, dianggap sebagai perintah langsung dari dewa-dewa tersebut, mencerminkan peran Anunnaki dalam memberi aturan bagi kehidupan sosial dan moral umat manusia. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam penggambaran dan penekanan peran Anunnaki di setiap peradaban, inti dari peran mereka tetap konsisten. Anunnaki bukan hanya pengatur alam semesta, tetapi juga pengatur nasib manusia, pemberi hukum, dan penjaga keseimbangan antara dunia ilahi dan dunia manusia. Mereka berfungsi sebagai kekuatan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, dari penciptaan manusia hingga pengaturan tatanan sosial dan moral dalam masyarakat kuno. Teks kuno apa saja yang menjadi sumber utama kisah Anunnaki, dan apa fokus utama dari masing-masing teks tersebut? Teks-teks kuno yang menjadi sumber utama kisah Anunnaki berasal dari peradaban Mesopotamia, memberikan gambaran tentang peran penting mereka dalam mitologi dan kehidupan manusia. Salah satu teks utama adalah epik Atrahasis yang berfokus pada penciptaan manusia oleh para dewa, khususnya Enki, anggota Anunnaki. Dalam kisah ini, manusia diciptakan untuk meringankan beban para dewa, terutama dalam pertanian dan pengelolaan irigasi. Selain itu, teks ini juga mencatat kisah banjir besar yang dikirim oleh para dewa sebagai hukuman bagi umat manusia, yang kemudian dihindari oleh Atrahasis, seorang raja yang dibimbing oleh dewa-dewa. Teks lain yang sangat penting adalah Enuma Elish, sebuah epos Babilonia yang menggambarkan perjuangan kosmik antara Marduk dan Tiamat, dengan Anunnaki berperan sebagai dewa-dewa yang terlibat dalam pertarungan tersebut,
Dalam teks ini, meskipun Marduk menjadi dewa utama, Anunnaki dianggap sebagai kelompok yang menetapkan tatanan kosmik setelah kemenangan Marduk. Mereka juga berfungsi untuk memberikan peran kepada dewa-dewa lain dalam pengaturan dunia, menciptakan harmoni dan struktur di alam semesta. Selain teks naratif, ada juga prasasti-prasasti dari Uruk dan Nippur yang mengandung referensi tentang Anunnaki. Prasasti-prasasti ini lebih berfokus pada aspek administratif dan politik, mencatat klaim raja-raja Sumeria dan Akkadia yang menganggap diri mereka sebagai wakil dari Anunnaki di bumi. Mereka membangun kuil dan monumen untuk menghormati dewa-dewa ini, serta menganggap bahwa kekuasaan mereka atas rakyat adalah mandat langsung dari Anunnaki, mencerminkan hubungan erat antara religiusitas dan pemerintahan di Mesopotamia. Di sisi lain, teks seperti Lamentations of the Women of Ur menggambarkan kesedihan rakyat dan kehancuran kota Ur, menyebutkan bahwa Anunnaki adalah dewa-dewa yang mengendalikan nasib sebuah kota. Dalam puisi ini, Anunnaki digambarkan sebagai kekuatan yang dapat membawa kehancuran kepada sebuah peradaban apabila mereka menginginkannya, mencerminkan pandangan bahwa nasib umat manusia sangat tergantung pada kehendak ilahi Anunnaki. Selain itu, kisah The Curse of Agade dari Akkadia mengisahkan kejatuhan kota Agade dan kutukan yang ditimpakan oleh dewa-dewa, termasuk Anunnaki, terhadap Raja Naram-Sin yang dianggap melanggar kehendak ilahi. Dalam teks ini, Anunnaki berperan sebagai penguasa yang memiliki kemampuan untuk menghukum atau memberkati suatu bangsa, menegakkan tatanan dunia melalui tindakan mereka yang menentukan nasib peradaban. Terakhir, Kidung Raja Sumeria seperti Kidung Raja Shulgi menegaskan hubungan antara raja dan Anunnaki, di mana para raja Sumeria sering mengklaim bahwa kekuasaan mereka datang langsung dari Anunnaki. Kidung ini menunjukkan bahwa raja-raja dipandang sebagai wakil Anunnaki di bumi, dan pemerintahannya dianggap sah karena diilhami oleh kehendak ilahi. Teks-teks ini menggambarkan peran Anunnaki sebagai pemberi mandat dan kekuasaan, serta pengatur tatanan sosial yang menentukan kehidupan umat manusia. Secara keseluruhan, teks-teks kuno ini memberikan gambaran yang mendalam tentang peran Anunnaki dalam mitologi Mesopotamia, baik dalam hal penciptaan, tatanan kosmik, maupun pengaturan sosial dan politik. Setiap teks berfokus pada aspek yang berbeda dari pengaruh Anunnaki, mencerminkan bagaimana mereka dianggap sebagai kekuatan yang mengatur nasib dunia dan umat manusia. Bagaimana manusia diciptakan menurut epik Atrahasis, dan apa peran Enki dalam proses penciptaan tersebut? Dalam epik Atrahasis, penciptaan manusia terjadi sebagai hasil dari kebutuhan para dewa untuk meringankan beban mereka. Pada awalnya, para dewa, yang disebut sebagai Anunnaki, melakukan pekerjaan berat seperti menggali saluran irigasi dan mengelola pertanian. Setelah merasa terbebani oleh tugas-tugas tersebut, mereka memutuskan untuk menciptakan makhluk yang akan menggantikan mereka dalam pekerjaan tersebut. Proses penciptaan ini dipimpin oleh Enki, dewa kebijaksanaan dan ciptaan yang berperan sangat penting dalam penciptaan manusia. Enki memutuskan untuk menciptakan manusia dari bahan-bahan alam yang ada. Dalam kisah ini, Enki menginstruksikan untuk mencampurkan tanah liat dengan darah dewa, yang melambangkan kekuatan ilahi yang tertanam dalam diri manusia. Dengan demikian, manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki sifat ilahi sekaligus material, ditugaskan untuk melayani para dewa dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik yang sebelumnya dikerjakan oleh para dewa itu sendiri. Enki juga memberikan kepada manusia kemampuan untuk berkembang biak dan menetapkan mereka sebagai penjaga dan pemelihara bumi, menggantikan tugas-tugas para dewa yang sebelumnya terasa terlalu berat. Namun, meskipun manusia diciptakan untuk bekerja bagi para dewa, kisah dalam epik Atrahasis juga mencatat bahwa kehidupan manusia tidak selalu mulus. Para dewa, terutama Enlil, merasa terganggu dengan jumlah manusia yang terus berkembang dan menuntut lebih banyak dari sumber daya alam. Ini berujung pada keputusan untuk menghancurkan umat manusia melalui sebuah banjir besar.
Meskipun demikian, Enki memperingatkan Atrahasis, seorang raja yang dianggap bijaksana dan saleh, untuk membangun sebuah kapal agar selamat dari banjir yang akan datang. Dengan demikian, dalam epik Atrahasis, peran Enki sangat sentral dalam penciptaan manusia. Ia bukan hanya dewa yang merancang penciptaan manusia, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung dan pemberi pengetahuan bagi manusia, mengajarkan mereka cara bertahan hidup dan menghindari kehancuran yang ditentukan oleh para dewa lainnya. Bagaimana kuil-kuil besar seperti ziggurat merefleksikan penghormatan terhadap Anunnaki? Kuil-kuil besar seperti ziggurat di Mesopotamia memiliki makna yang dalam konteks penghormatan terhadap Anunnaki. Ziggurat dibangun dengan tujuan utama untuk mendekatkan umat manusia kepada dunia ilahi, khususnya para dewa Anunnaki yang diyakini mengatur tatanan kosmik dan kehidupan manusia. Struktur piramidal yang semakin menyempit ke atas menggambarkan pemisahan antara dunia manusia dan dunia para dewa, dengan puncak ziggurat dianggap sebagai tempat tinggal dewa-dewa. Kuil-kuil ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol bahwa para dewa, terutama Anunnaki, mengendalikan nasib dunia dan kehidupan manusia. Selain sebagai tempat persembahan, ziggurat juga menjadi pusat kehidupan keagamaan dan politik di Mesopotamia. Para raja dan imam membangun ziggurat untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Anunnaki, sekaligus mengklaim bahwa kekuasaan mereka adalah mandat ilahi. Raja dianggap sebagai wakil dewa di bumi, dan melalui pembangunan ziggurat, mereka mencari legitimasi dan perlindungan dari para dewa. Ritual dan persembahan yang dilakukan di kuil-kuil ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan memastikan keberkahan serta keselamatan bagi kerajaan dan rakyatnya. Persembahan rutin berupa makanan, barang berharga, dan upacara ritual dilakukan di ziggurat sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan hubungan harmonis dengan Anunnaki. Setiap kegiatan ini bertujuan untuk memohon berkat dari para dewa, seperti kesuburan tanah, kelimpahan hasil pertanian, dan perlindungan dari bencana. Ziggurat dengan kebesarannya juga menggambarkan dedikasi umat Mesopotamia terhadap kehendak ilahi dan pentingnya menjaga keseimbangan alam semesta yang diatur oleh Anunnaki. Struktur ini menjadi lambang dari upaya manusia untuk terus menghormati dan memenuhi kewajiban mereka terhadap dewa-dewa. Selain itu, ziggurat berfungsi sebagai pusat sosial dan ekonomi yang penting, menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat Mesopotamia erat kaitannya dengan dunia ilahi. Pusat-pusat kota tempat ziggurat dibangun mencerminkan bahwa agama adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan politik dan sosial. Semua aspek kehidupan, dari pertanian hingga perdagangan, dianggap sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yang diatur oleh Anunnaki. Dengan demikian, ziggurat bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol tatanan kosmik yang harus dihormati oleh seluruh masyarakat. Bagaimana mitos Anunnaki memengaruhi teori konspirasi dan budaya populer masa kini? Mitos Anunnaki telah lama menarik perhatian banyak kalangan, baik dalam konteks sejarah maupun dalam ranah teori konspirasi dan budaya populer. Seiring berjalannya waktu, kisah-kisah tentang dewa-dewa ini telah berkembang menjadi bahan spekulasi dan imajinasi yang mengarah pada berbagai teori yang seringkali menghubungkan mereka dengan peradaban kuno dan bahkan dengan kemungkinan interaksi dengan makhluk luar angkasa. Dalam banyak kasus, Anunnaki dianggap bukan hanya sebagai dewa-dewa dari mitologi Mesopotamia, tetapi sebagai entitas yang memiliki pengaruh langsung terhadap asal-usul manusia dan kemajuan teknologi kuno. Teori konspirasi modern seringkali menggambarkan Anunnaki sebagai makhluk dari luar bumi yang datang ke dunia ribuan tahun yang lalu dan memberikan pengetahuan teknologis yang jauh lebih maju kepada umat manusia. Beberapa teori ini berpendapat bahwa Anunnaki adalah penjaga peradaban kuno yang memanipulasi manusia
atau bahkan menciptakan manusia melalui rekayasa genetik untuk menjadi pekerja mereka. Dalam hal ini, Anunnaki dipandang sebagai sosok yang memanipulasi sejarah dan mengendalikan peristiwa besar dalam peradaban kuno, dari pembangunan piramida hingga kemajuan teknologi seperti irigasi dan sistem kanal. Teori ini seringkali dipopulerkan oleh buku-buku dan dokumenter yang mengusung ide bahwa peradaban Mesopotamia dan budaya kuno lainnya berkembang tidak hanya karena kecerdasan manusia, tetapi juga berkat pengaruh atau intervensi entitas luar angkasa. Selain dalam ranah teori konspirasi, pengaruh Anunnaki juga dapat ditemukan dalam budaya populer masa kini, terutama dalam film, buku, dan permainan video. Beberapa karya fiksi ilmiah dan cerita petualangan modern menggambarkan Anunnaki sebagai makhluk misterius yang datang dari luar angkasa dengan teknologi luar biasa, seringkali terkait dengan penciptaan atau evolusi manusia. Dalam banyak cerita ini, mereka digambarkan sebagai dewa atau makhluk yang datang untuk mengajarkan manusia atau bahkan mengendalikan nasib mereka. Popularitas teori Anunnaki dalam budaya populer tidak terlepas dari daya tarik manusia terhadap ide bahwa peradaban kita mungkin tidak sepenuhnya berasal dari diri kita sendiri, tetapi mungkin dipengaruhi oleh kekuatan atau entitas dari luar yang jauh lebih maju. Penting untuk dicatat bahwa meskipun mitologi Anunnaki berasal dari teks-teks kuno dan memiliki dasar dalam agama dan budaya Mesopotamia, banyak dari teori konspirasi yang ada saat ini lebih banyak berfokus pada spekulasi dan interpretasi modern yang tidak memiliki bukti sejarah yang kuat. Meskipun demikian, ide-ide ini tetap populer karena mereka menyentuh perasaan keingintahuan manusia akan asal-usul kita dan misteri peradaban kuno, serta potensi keberadaan kehidupan atau kekuatan yang lebih besar dari yang kita ketahui. Dalam budaya populer, Anunnaki menjadi simbol dari pertanyaan besar mengenai asal-usul manusia, peradaban yang hilang, dan kemungkinan adanya pengaruh luar angkasa dalam sejarah kita.